Baik, selamat bertemu kembali bersama Mister dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam dan kehidupan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa nama Buddha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Nammasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe santa bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Baik, langsung saja untuk mengetahui dan memahami materi tentang fenomena alam dan kehidupan, langsung saja kita simak video berikut ini. Tahukah Anda bahwa terdapat banyak fenomena alam dan kehidupan di semesta ini? Semua hal tersebut tidak kekal adanya. Semua berproses, ada kemunculannya, perkembangannya, dan ada proses kelenyapannya. Dan pernahkah kita berpikir dan bertanya-tanya tentang berbagai fenomena alam dan kehidupan manusia? Misalnya, apakah yang kamu ketahui tentang fenomena alam dan kehidupan manusia di dunia ini? Mengapa semua fenomena itu bisa terjadi? Siapa yang mengatur semua itu? Apa bedanya antara pandangan agama Buddha tentang fenomena dan sistem keyakinan atau kepercayaan? Bagaimana kita memahami fenomena alam dan kehidupan sesuai dengan ajaran Buddha? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari bersama-sama kita bahas tentang materi fenomena alam dan kehidupan. Fenomena alam dan kehidupan manusia dapat memberi pelajaran pada kita bahwa kita harus bersahabat dengan alam. Alam akan selalu berubah sesuai dengan hukum kosmis. Seiring perubahan, alam berdampak juga pada kehidupan manusia. Kita tidak boleh memandang rendah peristiwa alam dan memandang rendah seseorang karena suatu ketika pernah berbuat salah. Setiap orang pernah berbuat salah serta berbuat tidak baik atau tidak bijaksana. Tetapi setiap orang pun bisa berubah menjadi baik dan bijaksana. Dengan memahami fenomena, kita hendaknya belajar melihat segala persoalan secara bijak. Sikap yang terpenting adalah hendaknya kita jangan menunggu perubahan terjadi, tetapi kita harus aktif mengubah kondisi saat ini dari yang tidak memuaskan diubah menjadi membahagiakan. Mari amati gambar dari beberapa peristiwa alam berikut ini. Ada peristiwa alam yang terjadi seperti contoh adanya angin tornado, adanya pembentukan awan, pelangi, dan lain sebagainya. Tentunya muncul pertanyaan dalam diri Ananda atau kita semua, mengapa itu bisa terjadi? Semua itu terjadi menurut pandangan agama Buddha adalah terjadi secara alamiah, dan kejadian tersebut
diatur oleh hukum-hukum alam. Fenomena alam dan dewa pencipta. Secara umum berbicara tentang asal mula fenomena alam dan kehidupan di dunia secara sederhana selalu dikaitkan dengan dewa pencipta. Dalam hal ini, yang menciptakan itu umumnya dimengerti sebagai Tuhan. Hal tersebut berhubungan dengan paham agama dan orang-orang tertentu yang memandang bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan lain-lain. Maha Pencipta dalam agama Buddha lebih dipandang sebagai hukum dharma atau dhamma niyama. Terjadinya segala sesuatu di dunia ini, termasuk terjadinya alam semesta ini, didasarkan pada suatu hukum, yaitu hukum sebab akibat dan kondisi yang saling menjadikan. Artinya, bahwa suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi bukan karena suatu pribadi yang maha kuasa, tetapi terjadinya suatu peristiwa karena syarat-syaratnya atau hukumnya terpenuhi. Misalnya, syarat-syarat terciptanya roti. Roti tidak dapat terjadi bila tidak ada sebab dan kondisinya. Syarat-syarat atau hukum terjadinya roti adalah harus ada terigu, telur, air, bahan pengembang, gula, api, dan lain-lain. Tanpa adanya sebab akibat dan kondisi tersebut, maka roti tidak akan dapat dibuat. Contoh lain juga Ananda pastinya tahu, yaitu terjadinya hujan. Hujan tidak datang begitu saja, tetapi ada proses pembentukan hubungan sebab akibat sehingga hujan bisa terjadi atau turun hujan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran materi kita tentang fenomena alam di sini, baik fenomena alam tentang terjadinya awan, perubahan cuaca, terjadinya hujan, halilintar, gempa bumi, angin topan, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain, itu terjadi karena adanya hukum sebab akibat dan kondisi yang saling menjadikan, atau peristiwa atau fenomena itu terjadi bukan karena suatu pribadi yang maha kuasa, tetapi terjadinya suatu peristiwa tersebut karena syarat-syaratnya atau hukumnya terpenuhi, atau dengan kata lain, terjadinya fenomena-fenomena alam itu telah diatur oleh hukum-hukum alam. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fenomena kehidupan. Baik, demikian tadi pembahasan tentang fenomena alam dan kehidupan. Berikutnya, kerjakan tugasnya dengan baik dan upload tepat pada waktunya. Akhir kata dari pertemuan ini, Sabi Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.